Kamera CCTV merekam pengendara mobil yang terlibat cekcok dengan petugas SPBU di res area Cibubur Jalan Tol Jagorawi, Cipayung, Jakarta Timur. Pengendara mobil ini marah diduga karena tidak dilayani untuk mengisi BBM jenis Pertalite. Rupanya ia tidak bisa menunjukkan barcode My Pertamina. Karena emosi, pengemudi mengeluarkan senjata api dan mengancam petugas SPBU. Pasca kejadian, petugas langsung meminta keterangan saksi dan rekaman CCTV. Wajib kan? Iya. Kita juga udah nusah bantuin, plat nomor. Jadi unggulannya sih, mendingan depannya segera daftarin bakar aja. Oh, terus dia emosi? Sempat ngeluarin senjata gitu? Kalau senjata sih narik. Oh, narik Ya, ke atas. Gitu aja, Pak. Takut nggak tadi petugas, Bang? Ya, alhamdulillah sih cuma kaget doang, Pak. Terus nengok doang kaget lah. Apaan ya? Ini kami menyikapin karena kejadian tadi setengah 6, lanjut kami ke TKP dan memang belum buat laporan polisi dan kami insya Allah kepolisian mudah-mudahan segera bisa mengungkap kasus tersebut. Meski senjata api tidak sempat diletuskan, namun polisi tetap menyelidiki kasus ini. Polisi masih mencari identitas pemilik senjata api itu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga karena masalah utang piutang, seorang kekasih terlibat cekcok hingga berujung penganiayaan. Pelaku seorang wanita mengamuk dan membawa sebuah parang terlihat merusak satu unit motor milik korban. Korban juga dianiaya hingga terluka dan merekam kejadian hingga viral di media sosial. Dari kejadian yang dialaminya, korban langsung melaporkan kasus tersebut ke Mapores Mamuju Tengah. Berdasarkan video yang kami terima dan pengaduan dari lelaki Rian, kami sementara membuat laporan pengaduannya dan untuk perkembangan ini kami serahkan kepada anggota reskrim. Korban mengalami luka sobek di bagian lutut karena sabetan benda tajam. Hingga kini polisi masih mendalami kasus penganiayaan dan segera memanggil pelaku untuk dimintai keterangannya. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid, iNews melaporkan. Polisi selidiki kasus perampokan di sebuah rumah yang dihuni pasangan lansia di Jalan Ahmad Jais, Surabaya. Para pelaku yang berjumlah 4 orang mengaku sebagai petugas PDAM agar bisa masuk ke dalam rumah. Memanfaatkan korban yang lengah, para pelaku kemudian membawa kabur perhiasan dan emas batangan senilai lebih dari 5 miliar rupiah. Polisi menyatakan akan segera mengungkap kasus ini. Untuk pencurian di Polsek Genteng ya, saat ini masih kita lakukan penyelidikan rekan-rekan, mohon dukungannya, mohon doanya. Nanti segera kita lakukan pengungkapan. Ya, saat ini masih proses penyelidikan ya, dari olah TKP, dari pemeriksaan saksi-saksi, nanti perkembangan pasti kita sampaikan. Ya. Apakah sudah ada tersangka yang kemungkinan Nanti ya, baru kejadian kemarin ini polisi masih bekerja penyelidikan. Kesempatan pertama nanti kita kabari rekan-rekan media. Ada CCTV? 1 kilo ya, kan? Nanti kita kabari ya rekan-rekan media, mohon bersabar, mohon doanya ya. Sebelumnya para pelaku berhasil masuk ke dalam rumah dengan modus ingin memeriksa meteran air di dalam rumah. Korban yang tak curiga mempersilahkan 2 pelaku masuk ke dalam rumah. Sementara 1 pelaku lain masuk secara menyelinap dan 1 lainnya berjaga di luar rumah. Korban yang lengah karena sedang menerima telepon tak menyadari para pelaku mencuri perhiasan dan emas batangan milik korban hingga kemudian mereka melarikan diri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews.
iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, Bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Tim menang 2 putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Yohanes. Bit air. Chris Dayan 9%. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam. Kelas abu. Kelas tenggelam. Erupsi terus. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, terendam banjir, Bunuh ayah. TKP. Kematangan. Pilkada Jakarta. bakaran Sesuai. Makamkan. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Tim menang 2 putaran Jumawa. Kita siapkan Rembesi. Ciguru Presiden Utara. Tewas. Tim SAR gabungan. Tambah 10%. Jakarta. Bara dengan iNews Room setiap hari. Dan inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes. bit air. Chris Dayan 9%. 2 korban. Gangster yang Upaya kami. beliau. Senjata di wilayah. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam selengkapnya. Kelas abu. Kelas tenggelam. Erupsi terus. Pencarian Agus meminta pelaku terlihat situs orang tersebut Indonesia naik menit ke-9 barat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Mira Hayati, pemilik produk skincare ini kerap pamer harta, termasuk gemar membeli dan memakai perhiasan emas. Di beberapa postingan di akun media sosial, ia juga kerap bagi-bagi uang. Gaya hidup mewah Mira Hayati kini tak lagi bisa dinikmatinya setelah ia ditetapkan sebagai tersangka bersama Agus Salim dan Mustadir Daeng Sila. Namun karena kondisinya tengah hamil, Mira Hayati dibantarkan ke Rumah Sakit Ibu dan Anak, sementara Agus Salim yang sesak nafas dibantarkan ke Rumah Sakit Ibnu Sina. Hanya Mustadir Daeng Sila yang ditahan. Yang TSK AS ini dia mengeluh sesak nafas dan nyeri dada. Kemudian yang TSK HM ini mengeluh sakit karena dia sementara hamil. Demikian. Tetap dilakukan pengawasan terhadap kedua TSK ini. Ada anggota yang melekat di TSK tersebut.
Ketiga owner skincare baru ditahan setelah 2 bulan lebih ditetapkan tersangka. Dalam kasus ini, polisi bersama Balai Besar POM Makassar menyita 6 jenis produk kosmetik diduga mengandung merkuri yang berbahaya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Polemik persoalan pagar laut terus bergulir. Usai dilakukan pembongkaran, kini pemilik dan pihak yang bertanggung jawab atas perizinan pagar laut terus diusut. Bahkan kini muncul adanya dugaan korupsi dalam pembuatan 263 sertifikat hak milik atau hak guna bangunan pagar laut ilegal tersebut. Salah satunya laporan aduan dugaan korupsi sertifikat pagar laut yang dilayangkan Boyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Anti Korupsi ke KPK. Boyamin mengaku laporan tersebut didasari atas pernyataan Menteri ATR BPN Nusron terkait adanya dugaan cacat formil bahkan material dalam pembuatan sertifikat tersebut. Ini artinya ada dugaan pemalsuan letter C, letter D hingga warkah menyangkut dokumen sertifikat tersebut. Boyamin juga menyebut 2 mantan Menteri ATR BPN sebelum era Kabinet Merah Putih turut bertanggung jawab dalam perizinan surat keputusan sertifikat tersebut. Surat keputusan yang mendasari HGB dan HM itu adalah level menteri. Dan itu saya sebut juga dalam surat saya ada 2 menteri. Yang jelas bukan Pak bukan Pak Nusron Wahid. Artinya yang menteri awal itu menandatangani sekitar 90% dari 200 sekian tadi. Yang 10% menteri setelahnya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya telah menerima statement pemerintah yang akan secara tegas membatalkan sertifikat HGB pagar laut ilegal tersebut. Kemudian ada yang dilakukan yang isu-isu pada saat ini kan bukan terjadi pada saat pemerintahan Pak Prabowo seperti pagar laut, dan kami dari DPR juga sudah menerima statement dari pemerintah bahwa mereka akan tegas membatalkan sertifikat yang ada. Sementara pihak Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan segera menuntaskan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut ilegal. Lalu akankah pihak yang bertanggung jawab terhadap dampak kerugian akibat pembangunan pagar laut ilegal tersebut juga akan segera diusut tuntas? Tim Liputan iNews melaporkan. Hasil undian grup Piala Asia U17 2025 menempatkan Indonesia berada di grup C bersama tim-tim kuat. Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman akan menantang Garuda Muda dalam turnamen bergengsi ini. Menghadapi para juara grup kualifikasi bukan perkara mudah, namun timnas akan mempersiapkan secara matang dengan menggelar uji coba dan pemusatan latihan mulai Februari. Piala Asia U17 2025 akan dimulai pada 3 hingga 20 April mendatang. Sebanyak 16 negara akan berebut menjadi yang terbaik dalam turnamen yang digelar di Arab Saudi ini. Nantinya 8 negara yang lolos berhak berlaga di Piala Dunia U17 2025. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. Kita 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Harus kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi terjalan oleh Bung Aiman. Ini baunya menyengat. Diukit-ukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Bangga. Berapa korban? Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti ini ada Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada game sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. biar lambat. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat. Terendam banjir. Bunuh ayah. TKP. Rumah tangan. Pilkada Jakarta. Bakaran. Makamkan. Sederhana aja. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Tim menang 2 putaran. Jumawa. Kuasaan. Siapkan. Rembesi. Ciguru. Presiden. Darat. Tewas. Tim SAR gabungan. Bertambah 10%. Jakarta. Barat. iNewsroom setiap hari. Dan inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes. Bit air. Krisdayanti 9%. 2 korban. Gangster yang Uang bayar kami. Beliau. Senjata dilem. iNews Prime, Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas abu. Awas tenggelam. Erupsi Pencarian. Agus meminta pelakunya. Terlihat situs orang tersebut. Indonesia naik menit ke-9 barat. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Menikmati kuliner soto di restoran atau rumah makan sudah biasa. Namun bagaimana dengan soto yang dibakar dulu sebelum dinikmati? Nah, lokasinya di sini nih, Soto Bakar di Banjarnegara, Jawa Tengah. Warung soto ini menawarkan konsep yang cukup unik. Sebelum dinikmati, soto dibakar dahulu dan disajikan dengan menggunakan mangkuk dari tanah liat. Menu yang ditawarkan di warung ini cukup beragam, dari soto olahan daging ayam dan daging sapi. Salah satu menu favorit adalah soto daging sapi dan pengolahan pembakaran yang sempurna dengan menggunakan bumbu rempah pilihan terbaik, menghasilkan rasa yang gurih dan nikmat, serta bisa dinikmati dalam keadaan hangat.
soto biasanya kan dimasak lebih biasa, tapi ini dibakar jadi bumbunya itu lebih terasa, lebih panas dan mantap. Dibakar, mungkin ini satu-satunya ya pokoknya yang unik lah, tidak ada duanya. Terus rasanya ini pokok kuat banget, nendang banget, gurih. Kita punya kelebihan makannya itu panas terus dari awal kita nyeduh sampai akhir. Seruputan terakhir itu masih kondisinya panasnya terjaga. Harga menu soto bakar mulai Rp8.000 untuk menu daging ayam biasa hingga Rp25.000 untuk menu iga daging sapi porsi jumbo. Bagaimana, cocok bukan menjadi pilihan bersama keluarga? Warung ini berada di jalur utama Banjarnegara Wonosobo, tepatnya di Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi melaporkan. Mendengar kata Mandalika, sebagian dari kita pasti mengingat sirkuit MotoGP yang tengah dibangun atau paling tidak terngiang akan pantainya yang super mewah dan mendunia. Sebut saja sederet pantai nan cantik mulai dari Pantai Kuta, Pantai Seger, Tanjung Aan, maupun Pantai Selong Belanak. Tapi tahukah kalian jika kawasan ekonomi khusus ini memiliki destinasi wisata berupa air terjun? Tidak ada yang menyangka jika kawasan yang cenderung kering dan tekstur tanahnya tanah liat ini terdapat air terjun yang begitu cantik. Terletak di pedalaman hutan di bawah perbukitan, masuk kawasan Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Tiu Merendeng begitu halayak menyebut air terjun ini. Untuk sampai ke air terjun, pengunjung cukup masuk dari Desa Kuta, sampai parkir kendaraan untuk melanjutkan perjalanan dengan menelusuri jalan setapak, serta menelusuri sungai kecil. Medan yang dilalui cukup menantang karena selain melewati tebing juga licin akibat tanahnya basah dan lembab. Karena di sepanjang jalan banyak ditemui mata air yang keluar dari dinding-dinding tebing. Kurang dari 7 menit berjibaku dengan batu-batu kali yang licin, dari kejauhan tampak derai air terjun yang jatuh membentuk bulir melalui sebuah batu dan membentuk kolam yang cukup luas. Keunikan lainnya adalah warna kolam airnya hijau toska, sehingga sangat cantik ketika terkena sinar matahari. Sekilas air terjun ini mirip dengan air terjun Kalela yang ada di Sumbawa, tapi versi mininya. Tiu Merendeng memiliki ketinggian 3 meter dan memiliki kedalaman kolam lebih dari 2 meter. Aktivitas yang bisa dilakukan selain mandi dan berenang, pengunjung bahkan mencoba jumping dari atas air terjun. Hai, jadi hari ini kita lagi ada di air terjun, tepatnya berada di Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Tumben banget nih ada air terjun di area Kuta Mandalika, biasanya itu pantai semua kan. Sekarang ada air terjun, namanya air terjun Tiu Merendeng. Jadi buat teman-teman yang pengen nikmatin pantai sekaligus air terjun, bisa banget tuh datang ke area Kuta Mandalika, tepatnya di Lombok Tengah. Air terjun Tiu Merendeng untuk saat ini memang belum dikelola secara baik. Parkir saja kendaraan harus dititip di rumah warga dengan hanya memberi uang jasa seikhlasnya. Tidak ada tiket masuk serta akses ke air terjun masih berupa jalan tanah. Setidaknya keberadaan air terjun ini bagai oase bagi daerah Kuta Lombok Tengah yang tidak memiliki destinasi berupa air terjun. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Air terjun Timponan terletak di Hutan Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Ningsar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan Punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan. Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar.
Akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Ya, berenang di kawasan air terjun Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati. Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang.